Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Huljana Pradistia, mahasiswa semester 2, kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya membuat vlog dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Verina Melia Santi SS MPD. Nah, pada tugas kali ini saya akan mengapresiasi salah satu prosa fiksi Indonesia berbentuk novel yang saya baca di Gramedia Digital, dan ini covernya. Langsung aja kita bahas identitas bukunya. Buku ini berjudul Mimpi Sebesar Gajah karya Mosebo yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah 292 halaman. Lanjut ke sinopsis isi novel ini. Jadi, novel ini menceritakan tentang sosok remaja SMA bernama Bening yang sangat menyukai dua hal berawalan huruf T, yaitu teater dan togi. Lanjut ke sinopsis tentang novel ini. Jadi, novel ini menceritakan tentang sosok remaja SMA bernama Bening. Bening ini sangat menyukai dua hal yang berawalan huruf T, yaitu teater dan togi. Bening sangat menyukai teater. Bagi Bening, teater adalah setengah jiwanya. Bening beranggapan bahwa di teater dia bisa menjadi siapapun dan dapat berekspresi sesukanya. Sedangkan Togi adalah sosok kakak kelas Bening yang sudah Bening idam-idamkan secara diam-diam sejak 1 tahun lamanya. Tapi, seiring berjalannya waktu, Togi dan Bening menjadi dekat karena terlibat di salah satu kepanitiaan event sekolah. Berkat bantuan teman-temannya juga yang bernama geng Cherry Bell, teman-teman Bening, mereka berdua jadi dekat deh. Nah, konflik di novel ini emang khas remaja banget, apalagi semenjak munculnya sosok Naga, pelatih teater Bening, yang membuat ceritanya semakin seru. Penjelasan-penjelasan tentang teater juga tersampaikan dengan baik. Jadi kita dapat mengetahui apa sih teater itu. Jadi bagi yang suka teater direkomendasikan banget untuk membaca buku ini. Gak lupa juga untuk membahas tentang apa itu mimpi sebesar gajah. Jadi konflik antara percintaan dan tentang mimpi seimbang di dalamnya. Untuk endingnya, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, lanjut ke pembahasan tokoh. Yang pertama, ada tokoh Bening, pemeran utama. Bening ini sangat mencairkan suasana dalam cerita. Sosoknya yang petakilan, atau bisa dibilang pecicilan, ceplas-ceplos, dan teledor, membuat cerita ini sangat asik. Tapi di suatu momen, ketika momen-momen serius, Bening juga seringkali mengeluarkan kata-kata bijak yang membuat sosoknya makin membuat penasaran. Yang kedua yaitu sosok Togi. Togi ini sikapnya manis banget, apalagi ketika dia berinteraksi dengan Bening, membuat pembaca semakin gregetan. Selanjutnya sosok Bang Naga. Dia ini sangat dewasa, tapi juga nyatu dengan remaja sehingga dia tidak kaku. Dan selanjutnya ada geng Cherry Bell, yaitu geng Bening yang terdiri dari Uta, Hira, dan Sania. Mereka mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sania yang cukup dewasa, Uta yang cerewet, dan Hira yang terkenal kalem. Selanjutnya, tokoh figuran yaitu Okan, teman teater Bening, Kabian, kakaknya Sania, dan Awan, teman dari Bian yang melengkapi keseruan dari cerita ini. Juga sosok seperti ibu bapak guru, pelatih teater, dan juga tante dari Bening.
Alur dari cerita ini yaitu campuran, karena terdapat beberapa flashback kisah masa lalu. Untuk setting waktu, tempat, dan suasana dijelaskan secara detail sehingga pembaca bisa merasakan dan membayangkan dengan baik. Sedangkan gaya bahasanya memakai gaya bahasa sehari-hari dan tidak kaku sehingga pembaca dapat mengikuti arus ceritanya secara asik. Sudut pandangnya memakai sudut pandang orang ketiga, sehingga pembaca juga dapat menerka-nerka apa sih cerita selanjutnya. Sudut pandangnya memakai sudut pandang orang ketiga, pikiran tokoh diceritakan dengan baik, sehingga pembaca juga dapat menerka-nerka apa kelanjutan dari cerita ini. Amanatnya tersampaikan dengan baik tentang apa itu mimpi sebesar gajah, dan kalian bisa baca sendiri. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, dari judulnya aja, buku ini udah membuat penasaran dan memiliki kelebihan tersendiri. Jadi, yang melihat judul dari buku ini pun sudah penasaran, apa sih mimpi sebesar gajah itu, dan membuat para penglihatnya jadi tertarik untuk membaca. Alur ceritanya berjalan secara statis dan mengalir sehingga pembaca dapat ikut terbawa suasananya. Gaya bahasanya yang asik dan tidak baku membuat nyaman. Perpaduan kehidupan remaja dengan mimpi menjadi nilai tersendiri. Kisah-kisah kehidupan remaja pun sangat terasa dan terasa hidup. Dan yang terpenting, tentang apa itu mimpi sebesar gajah dapat tersampaikan dengan baik. Kekurangannya menurut saya hanya satu, di mana penulis lebih mengedepankan konflik cinta daripada konflik mimpinya. Nah, saya sangat merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini, karena buku ini sangat asik jika dibaca di waktu luang. Banyak pesan-pesan dari kata-kata setiap tokoh yang dapat kita ambil. Penjelasan tentang teater pun sangat menarik, sehingga kita dapat secara nggak langsung memasuki kehidupan atau dunia teater. Konflik antara cinta, persahabatan, mimpi, itu sangat pas banget dengan kisah kehidupan remaja. Jadi sangat direkomendasikan untuk kalian yang mencari motivasi tentang mimpi. Nah, sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.